Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobat Kirmataka. Terima kasih, hari ini kita akan membahas tentang Palaktia, yaitu bertempat di Kampung Bojong Loa, Desa Pemarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Yaitu kita bertempat di rumahnya atau di rompok Bapak Jen yang akan membahas tentang Palaktia, yaitu kemarin membahas tentang Palaktia asal muasal atau sejarah Haji Saka, dan hari ini juga ingin menanyakan pasti namanya rumus atau hasil perhitungan, misalkan dari nama misalkan dari nama Pemarayan bisa menimbulkan atau bisa menimbulkan angka atau huruf atau angka ya gitu. Angka. Jadi mohon maaf Bapak Jen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jen. Ya. Ini maaf mau bertanya, jadi Pak itu rumus bagaimana sih rumusnya tentang misalkan dari nama Pemarayan bisa menimbulkan atau menghasilkan angka? Punten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana apa yang disampaikan ataupun apa yang dipertanyakan oleh saudara Junedi, Ya. itu merupakan anggota dari kelompok Padepokan Kilang Balebat ataupun merupakan cucu dari Pak Buron Girimantaka. Ya. Sebagaimana yang ditanyakan itu menanyakan tentang rumus daripada Palaktia. Kenapa nama Pemarayan itu jumlahnya sekian, gitu, dari mana? Ya. Adapun di sana sesuai dengan sejarah yang pernah diterangkan beberapa hari yang lalu, gitu, bahwa Haji Saka itu sesudah melihat bahwa hatinya itu mati berdua, ya, sehingga merasa dirinya bersalah, gitu, maka ditulislah pokoknya di pohon-pohon itu ataupun di pohon-pohon lah pada saat itu, menulis dengan huruf H, Na, Ca, Ra, Ka, Ya. Da, Ta, Sa, Wala, Pa, Da, Jayanya, Maga, Batanga. Sebetulnya itu sederhana itu. Jadi Hana Caraka itu ya tinggal menghitung jari aja. H berarti 1, Na 2, Ca 3, Ra 4, Ka 5, ya, dan seterusnya. Jadi sampai Nga gitu. Nah itu hitungannya seperti itu ataupun rumusnya seperti itu, ya. Jadi kalau nama Pemarayan itu, Napa itu kan bijinya itu angkanya 11, Ma itu 16, Ra itu 4, Ya itu 14, dijumlah menjadi 45. Jadi itu mah bisa dikatakan ya rumus. Ya seperti hanya kalau umpamanya dari mana itu bisa gitu. Ya pada saat itu Haji Saka itu menciptakan tulisan seperti itu, ya. Adapun dia sampai bisa menulis dari itu, ya mungkin dia juga ya namanya dia seorang raja, ya tentunya dia belajar ilmu pengetahuan baik misalnya tentang lahir maupun batin, ya namanya seorang raja ya pasti dipelajari. Nah kalau dia itu belajar itu mengenai tentang ilmu lahir itu banyak, itu seperti halnya model bela diri ataupun tulis baca, ya pada saat itu juga sudah ada tulisan ataupun bacaan pada saat itu. Sudah diajarkan itu ya? Ya sudah, karena di sana itu kalau kita lihat sejarah awalnya itu manusia itu kalau dulu istilahnya itu ada istilah prasejarah. Nah sekarang dirubah lah, kalau prasejarah itu kok bisa dikatakan bahwa manusia itu zaman prasejarah gitu. Sebetulnya istilah prasejarah itu diganti sekarang jadi praaksara. Jadi pengertian prasejarah itu artinya sebelum adanya sejarah. Oh berarti manusia juga belum ada. Ya. Berbeda dengan praaksara, ya. Kalau praaksara mah berarti manusianya sudah ada, cuman sebelum ada tulisan. Bedakan itu antara prasejarah dengan praaksara. Ya dulu mah waktu Bapak sekolah itu sebutannya prasejarah, ya.
zaman prasejarah gitu. Ternyata isinya melibatkan manusia, ya mayoritas manusia lah gitu ya, atau yang paling dominan. Tapi mungkin sesudah dikembangkan ya oleh para ilmuwan itu, sehingga nama prasejarah itu diganti sekarang menjadi praaksara. Ya itu wajar lah kalau praaksara itu artinya manusianya sudah ada, aksaranya yang belum ada. Ya. Jadi sebelum ada aksara ya manusia berarti sudah ada. Nah kira-kira ya kalau kita melihat dari penemuan pokoknya kenapa dari prasejarah bisa bergeser menjadi praaksara itu, ya tentunya itu para sejarawan-sejarawan itu yang mempelajari tentang kesejarahan, artinya yang mempelajari tentang kesejarahan itu sudah bisa menemukan bahwa pada saat itu memang tulisannya masih sederhana pada saat itu. Contoh, kalau orang dulu itu kalau umpamanya sebelum ada tulisan yang semakin, apalagi sekarang udah boleh katakan semakin maju, sehingga tulisan juga dianggap sempurna karena tidak ada lagi tulisan selain daripada yang sekarang kita pakai ini. Baik itu tulisan Latin maupun tulisan ya Arab, itu belum ada lagi tulisan yang baru, yang gaya baru, pokoknya ciptaan daripada pujangga baru belum ada. Tetap kita sekarang ini masih menggunakan tulisan-tulisan yang lama. Ya. Nah jadi kalau kita melihat ke sana itu, jadi para pujangga itu ataupun para ilmuwan itu pada saat itu disesuaikan dengan kebersahajaan manusia pada saat itu. Jadi sangat sahaja atau sangat primitif. Jadi belum ada tulisan yang seperti sekarang. Dia itu kalau umpamanya mau ke gunung digambarlah gunungnya dan digambar bapak taninya. Sehingga kalau ada orang yang nanya, tinggal kemana umpamanya bapak kamu, digambar gunungnya, ada orangnya oh bapak gunung. Nah tulisan-tulisan itu sekarang masih dipakai. Di antaranya seperti ada tulisan garpu sendok di real rest area itunya ada kan, ya tidak disebut bahwa sini restoran, tidak, sudah paham kalau siapa ada garpu sendok berarti di situ mau makan. Nah itu sebetulnya itu tulisan gaya dulu, gaya lama gitu, tapi masih dipakai. Ya. Adapun tadi kembali lagi kepada masalah rumusnya, yaitu tinggal menghafalkan itunya aja, bacaannya dari Hanacaraka sampai Nga. Itu insya Allah itu semua ketemu berangkatnya dari sana. Sementara itu aja dulu, barangkali ya yang lainnya ada yang mau bertanya, ya silakan dikembangkan pertanyaannya. Ya, Terima kasih. ya, makasih Bapak. Bapak sedikit kita ulas ke yang lalu kan juga di minggu kedua itu kan ada pertanyaan tentang yang dari nama Prima itu ya Bapak ya. Dari nama Prima itu kan bisa dicari lah ibaratnya tentang rezekinya itu. Si Prima bagusnya di ngejual sandang katanya gitu kan. Nah itu juga kan pasti ada rumusnya gitu kan Bapak. Ya oke, sekarang dari Hanacaraka kita udah dapat si Prima ini 88 misalkan. Nah gimana caranya bisa nentuin bahwa si Prima jatuhnya di sandang gitu kan. Nah itu aja dulu misalkan. Nanti ke sananya rumusnya pasti kan lain-lain gitu kan Bapak. Nah itu untuk itu aja dulu, gimana tuh Bapak? Oke. Jadi mengenai rumus itu seperti ada sandang pangan papan itunya, itu pembaginya diantaranya seperti itu. Orang tua kita dulu itu teliti, sehingga jangankan baru hitungan itu punya sandang pangan papan, matahari bergeser itu ada hitungannya. Siapa yang ngajarin gitu kan? Sehingga punya ini bergeser sekian derajat itu, ya itu ada hitungannya. Jadi sehingga ya sesudah hitungan itu dibuktikan, kemudian ternyata benar, disepakatilah para oleh ilmuwan. Oh iya, jadi ditetapkan. Ya akhirnya sampai sekarang itu belum bisa dirubah gitu ya, mengenai hitungan bergesernya umpamanya matahari umpamanya ataupun bakal ketemu antara gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu kan bisa dihitung ya. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu ya. Jadi jangankan dari mana ini itu dipelajari ya. Dipelajari umpamanya kenapa ini jatuh di sandang. Oh rumusnya ini. Karena manusia hidup itu paling itu. Sandang, pangan, papan. Sandang pakaian, pangan makanan, ya papan rumah. Ya, cuman itu kebutuhan manusia. Pembaginya berarti dibagi 3. Pembaginya bagi 3. Jadi jumlah dari Hanacaraka gitu ya. Dibagi kita. Nama kita, jumlah nama kita dibagi 3. Ya.
Ini nama kita dibagi. Iya. Nah tinggal punya itu membagi mah bebas. Hmm. Ya, membagi mah bebas. Tergantung kebutuhan. Contoh umpamanya. Kalau nama prima itu jumlahnya 88, nah sekarang rukun Islam itu ada 5. Iya. Dibagi 5 pasti sisa 3. Jatuhnya di persatuan. Di zakat. Zakat. Ya, kalau dalam Pancasila jatuh di persatuan. Itu nyambung. Tidak mungkin ini kita bersatu tanpa zakat, tanpa amal ibadah. Ya. Makanya baik itu penjabaran Pancasila ataupun penjabaran rukun Islam itu ya udah klop itu. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Stop dulu tadi soalnya. Stop kepala. Ngoyok kopela. Break. Berarti yang di ini itu yang di apa? Yang jatuh misalkan dibagi 3 misalkan yang tadi itu sandang pengapa SPP. Ya. SPP itu jatuhnya ke sandang, berarti yang jatuh itu bukan jadi sisanya itu. Sisa. Sisanya. Bukan hasilnya ya, berarti sisanya. Gimana itu Pak kalau pas dibagi ternyata hitungannya itu genap? Ya berarti Terbagi habis. ya. Akhir. Berarti sisanya habis berarti kapan? Jadi yang diambil itu paling akhir, Pak. Yang diambil Enggak paling itu akhir. mah. Walaupun genap juga kan pembaginya 3. Kalau sisa Ya, satu berarti yang habis pangan, berarti. ya. Ya. Kalau bagi sisa 2 berarti karena pangan, bagi 3 ya apa-apa, udah habis. Dari hasil. Yang itu aja. Jadi sebetulnya kalau kita melihat umpamanya kalau dikait-kaitkan itu oleh para pujangga pada saat itu ya, jadi berkembanglah pengetahuan-pengetahuan itu. Ada yang menafsirkan bahwa hana caraka itu artinya ada utusan, ya itu yang ceritanya seperti itu ya. Nah kemudian data sawala itu artinya pasea atau berantem. Nah pada jayanya itu artinya semuanya pada gagah, mangga batangnya semuanya pada ngaba batang ataupun mati. Ada lagi nanti contoh wetan itu asal kata daripada wiwitan artinya pertama, makanya utusan itu semua itu dari wetan ke kulon, kayak kata ke barat, dari timur ke barat ya. Dari timur ke barat semua utusan. Kemudian data sawal itu ya berantem gitu. Itu yang utusan itu yang pada berantem itu. Kemudian pada jayanya semua pada gagah, maka batangnya ya mati semua. Dikembangkan lagi bahwa kalau wetan itu sahabatnya itu Abu Bakar, sahabatnya. Kemudian ini mah hanya sekedar pengetahuan ya, jangan menjadikan dasar keyakinan, pengetahuan. Kemudian kidul itu ataupun selatan itu ya karena itu sahabatnya Umar ya, nanti kita kupas. Kemudian barat itu ataupun kulon itu sahabatnya Utsman ya. Kemudian utara ataupun lor itu sahabatnya Ali. Nah Abu Bakar itu orang yang pertama sekali yang membenarkan bahwa Rasul itu menerima wahyu. Wetan pertama sekali Abu Bakar itu begitu Muhammad Rasulullah itu menyampaikan bahwa saya itu menerima wahyu, langsung Abu Bakar itu percaya. Dan makanya dia diberi tambahan nama Siddiq ya. Artinya orang yang membenarkan paling pertama lah, yang membenarkan dan tidak pernah bohong. Itu. Kemudian selatan itu sahabatnya itu Umar itu ahli perang 5. Makanya di sana selatan itu tukang pasea. Ya. Nah, jadilah Umar itu, artinya Umar itu anggaplah biang kerusuhan. Makanya kalau ketemu Umar itu siapapun udah nggak ada yang ini aja. Wow, kata saya Dina Umar turun jadi tidak. Dia macam biang remong sama biang remong. Udah mau kawadahan ceritanya gitu. Ya. Kemudian kulon itu ataupun barat itu adalah Utsman. Nah Utsman itu satu sahabat yang paling sederhana, sehingga kalau apa-apa pun dia kebanyakan menangis. Utsman, makanya
dia itu yang rendah itu, makanya gambarannya kulon itu tempat kita sujud. Ya, sujudlah kita. Ya, kalau kita sujud yang harus kelihatan bisa geger ya. Makanya sujudnya kita harus ke kulon. Yaitu gambaran daripada Sayyidina Utsman itu yang rendah diri, atau kata orang Sunda mah hendak asor. Adapun utara ataupun lor itu sahabatnya itu Ali. Gambarannya Magabatanga, artinya ngababatang mati. Makanya siapapun yang ketemu dengan Sayyidina Ali pasti mati. Gitu. Kalau bermasalah dengan dia. Makanya ya satu-satunya panglima yang anggaplah andalan panjang Nabi itu Sayyidina Ali. Kalau udah Sayyidina Ali turun ya semua udah pada keder semua gitu. Karena makanya apakah ini kalau kita lihat itu tulisan ini apakah merupakan lambang ataupun siloka atau memang sebenarnya? Ya, pecah di situ. Mau dikatakan bahwa ini sejarah itu umpamanya Aji Saka itu benar, buktinya dikaitkan dengan para sahabat itu dan bisa diterima oleh kita. Siapapun orangnya yang ketemu dengan Sayyidina Ali pasti ngababatang, makanya disebut batanga. Nah, ada lagi kalau versi wayang. Kalau versi wayang itu adalah Bima, itu wetan. Makanya Bima itu orang-orang yang paling jujur itu Bima. Dan dia tidak mau tunduk kepada yang lainnya kecuali kepada dirinya pribadi. Walaupun dia setingkat dewa, dia tidak mau nyembah. Nah, tidak mau nyembah itu Bima itu. Kemudian gambaran Sayyidina Umar itu Arjuna. Arjuna. Apa? Sayyidina Umar itu gampang marah. Sama dengan Arjuna. Arjuna juga nggak apa singgung, langsung marah. Sayyidina Umar juga begitu mendengar katanya Muhammad Rasulullah itu mati, yang memberi kabarnya itu langsung tempelan, kamu macam-macam. Atau sehingga nggak ada yang berani ngasih kabar ke Sayyidina Umar. Coba kalau ngadengnya, biar ditampilin. Ngadengnya, biar. Ya keinginan Sayyidina Umar mah, aslinya Muhammad itu jangan mati. Begitu. Nah itu makanya digambarkan lah dalam wayangnya itu Sayyidina Umar itu, yaitu Arjuna. Nah kemudian Kulon yang Sayyidina Umar itu gambarnya Nakula. Nakula itu ya itu seperti Sayyidina Utsman itu. Ya bijaksana. Nah kemudian utara itu wayangnya itu adalah Sadewa. Sadewa itu ahli pedang, sama dengan Sayyidina Ali itu. Makanya siapapun juga yang waktu kalau kita lihat dalam cerita Mahabharata itu yang ketemu dengan Sadewa sebetulnya semuanya mati. Itu makanya oleh para pujangga itu dikembangkan. Ya tujuannya mah pada saat itu dari kebudayaan Hindu ditariklah umpamanya ke kebudayaan Islam, ya, sehingga cerita-cerita kehinduan itu dirubah menjadi cerita Islam, sehingga Islam itu di tanah Jawa itu bisa diterima karena dakwahnya yang sejuk gitu ya, dakwahnya. Ya kira-kira itu gambaran sederhananya. Oke, lanjut. Ya. Berarti Hana Caraka itu memiliki nilai atau angka itu seperkembangan zaman gitu ya, Bapak ya. Iya. Bukan dari sananya ada seperti itu gitu ya. Iya, kira-kira demikian gitu. Ya itu mah semua juga ya kalau kita lihat ini mah cerita ya. Iya. Bahwa dunia ini kan kata penyanyi juga bagaikan panggung sandiwara kan. Di antaranya itu, walaupun itu adalah seorang penyanyi. Nah, memang kita ini bersandiwara di dunia ini ya. Sandiwara. Jadi ya sehari ganti kan. Ya kalau umpamanya lembaran mah itu ada kere ataupun ada tirai, siang mau begini nanti malam mau begitu ya. Malam tidak akan sama dengan siang, makanya sandiwara. Dan cerita lain itu bahwa di dunia ini dikarang dan dikurung. Dikarang itu ya dikarang oleh para pujangga itu. Kemudian dikurung, batasannya sebatas ini. Nah, Ya, sekian terima kasih kepada pengajian yang sudah memaparkan. Ya tadi rumus itu dasar Palaktia yang tadi dipaparkan Hana Caraka dan Dertawara pada Jaya Magabatanga, itu menghasilkan angka
Misalkan jadi contoh dari Pemarayan, jadi menghasilkan angka gitu. IPA itu hurufnya atau angkanya tuh 11 atau 16. Nah, kira-kira itu ya 11 dan seterusnya. Terima kasih kepada rekan-rekan, ada Bapak Cimol, ada Bapak Katma, Bapak Asin, Bapak Yatra, Ali, ada Bapak Bapak Hamda, ada Kak Firma, ada Bapak Ega juga, ada Kang Heri, dan kawan satu lagi. Dan ada saya juga, ya. Oke, terima kasih. Apa lagi, Bro? Ya, nah, terima kasih. Buat kiriman taka. Iya. Ya, jangan lupa kepada sobat kiriman taka dan teman-teman yang masih di luar yang belum bisa kumpul, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.